Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Arif berdiri terpaku di depan papan jadwal ronda yang menempel di dekat warung Bu Siti. Nama-nama warga tertulis rapi dengan tinta hitam, dan tepat di baris terakhir, ia melihat namanya, Arif, Kamis malam, Jumat. Hatinya berdegup pelan. Entah karena canggung atau ada perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Ini pertama kalinya ia ikut ronda sejak pindah ke desa ini 6 bulan lalu. Sore itu, matahari sudah tenggelam di balik pepohonan bambu. Udara malam terasa berbeda, dingin menusuk hingga ke tulang. Jalanan desa sepi, hanya sesekali terdengar suara kentongan dari kejauhan, tanda ronda sudah dimulai di sudut lain. Arif melangkah menuju pos kamling dengan langkah ragu, menenteng jaket tipis yang ia kenakan sambil menggigil. Pos ronda terletak di persimpangan jalan, bangunan kecil dari kayu dengan atap seng yang sudah berkarat. Di sana, 5 orang bapak-bapak sudah duduk melingkar, sebagian menonton TV tabung kecil yang berdesis, menampilkan gambar yang kadang berbayang. Lampu neon gantung di atas kepala berkelip pelan, menambah kesan suram malam itu. Wah, Mas Arif, ya, baru pertama ronda, nih, sapa seorang pria berkumis tebal, suaranya berat. Itu Pak Jaya, ketua RT yang terlihat paling berwibawa di antara yang lain. Iya, Pak, jawab Arif sambil memaksakan senyum. Baru kali ini dapat giliran. Pak Jaya tertawa kecil. Santai aja. Nggak ada yang aneh-aneh kok, kalau kita nggak cari masalah. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan nada setengah bercanda, tapi membuat bulu kuduk Arif berdiri tanpa sebab. Di atas meja kayu panjang, ada termos kopi, beberapa gelas bening, dan toples berisi kerupuk. Bau kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi udara. Arif ikut duduk, mencoba larut dalam obrolan ringan. Mereka tertawa, membicarakan harga cabai, hasil panen, sampai gosip tentang seseorang yang kabarnya selingkuh. Arif sesekali ikut tersenyum, tapi pikirannya entah kenapa tak bisa tenang. Dari pos kamling itu, jalanan membentang panjang ke arah timur. Lampu-lampu jalan jarang, sebagian mati, membuat sudut-sudut desa tenggelam dalam kegelapan. Arif memandang ke ujung jalan yang tampak samar, dan dadanya berdegup kencang. Ada perasaan aneh, seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang berdiri jauh di sana. Ia mengusap lehernya yang dingin. Kenapa rasanya seperti ada yang mengintip dari balik gelap? Lalu tiba-tiba, klek, 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 suara statis TV bertambah keras, layar bergetar menampilkan bayangan hitam besar sekilas sebelum kembali normal. Semua orang di pos menoleh, tapi tak ada yang bicara soal itu. Mereka malah tertawa, menganggap TV tabung memang suka begitu. Arif diam, menatap layar itu. Bayangan tadi terasa terlalu nyata, bukan sekadar gangguan sinyal. Dan entah kenapa, bayangan itu seperti menoleh ke arahnya. Jarum jam di dinding pos menunjukkan pukul 22.45. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat daun pisang di kebun belakang pos bergesekan menimbulkan suara srek-srek yang entah kenapa terdengar seperti langkah kaki menjauh. Arif mencoba tidak memikirkan apa-apa, tapi suasana terasa semakin mencekam. Pak Jaya menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asap ke udara. Nanti 11:30 kita mulai keliling, ujarnya sambil melirik ke semua orang. 2 orang satu kelompok aja. Kayak biasa. Arif mengangguk pelan. Ia meneguk kopi panas di gelasnya, berusaha menenangkan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggelayuti dadanya sejak tadi. Perasaan diawasi, seperti ada mata yang mengintip dari balik gelap di luar sana. Di sudut pos, TV tabung kembali berdesis. Gambar di layar mendadak berubah menjadi semut-semut hitam putih sebelum kembali normal. Kali ini terdengar suara lirih, samar, seperti bisikan. Arif spontan menoleh, tapi hanya ia yang memperhatikan. Yang lain tetap asik bicara, seakan tidak mendengar apapun. Mas Arif,
Suara seorang pria memecah lamunannya. Ia menoleh dan melihat seorang pria kurus dengan wajah pucat duduk di depannya. Tatapannya sayu, tapi senyumnya tipis. Baru pertama kali ronda, ya. Iya, jawab Arif singkat. Pria itu mengulurkan tangan. Saya Roni. Arif menjabat tangannya. Dingin. Terlalu dingin, bahkan untuk malam seperti ini. Roni menatapnya cukup lama sebelum tersenyum lagi. Nanti kita keliling bareng, ya. Saya biasa lewat jalur timur. Biar nggak bosen. Arif mengangguk. Ia tidak tahu jalur manapun, jadi ia setuju saja. Di luar pos, angin mendadak berhenti. Sunyi. Hanya suara detik jam dan desis TV yang terdengar. Lalu, samar-samar, terdengar tok, tok, tok. Seperti suara benda diketuk pelan dari jauh. Arif spontan melirik keluar, tapi hanya gelap pekat yang menyambutnya. Ah, paling kelompok sebelah, kata Pak Jaya enteng, seolah membaca pikirannya. Biasa mereka pukul tiang listrik buat tanda aman. Arif mencoba ikut santai, tapi hatinya berkata lain. Kenapa suara ketukan itu terdengar, seperti berasal dari arah yang sama dengan tatapan gelap yang ia rasakan tadi? Jam menunjukkan pukul 23.15. Saat itu, suara azan dari masjid kecil terdengar samar, azan tengah malam, bukan azan wajib. Suara yang bagi sebagian orang terasa menenangkan, tapi bagi Arif, entah kenapa, justru menambah rasa dingin di tulang. Tepat pukul 23.30, Pak Jaya berdiri sambil menepuk tangannya. Oke, waktunya keliling. Biar cepet, kita bagi 2 orang per kelompok. Ingat, kalau ada apa-apa, pukul tiang listrik 3 kali, paham? Paham, jawab semua serempak. Arif mendapat giliran bersama Roni, seperti yang sudah diusulkan tadi. Ia sedikit lega karena tidak sendirian, meskipun ada sesuatu dari Roni yang membuatnya tidak nyaman. Senyum tipisnya, tatapannya yang jarang berkedip, dan cara bicaranya yang datar membuat suasana semakin aneh. Yuk, Mas, ucap Roni sambil mengambil pentungan kayu. Arif ikut mengambil satu. Mereka keluar dari pos, menyusuri jalan desa yang gelap. Hanya ada cahaya lampu jalan yang redup dan sesekali terdengar suara daun pisang bergesekan. Arif menoleh sebentar ke pos. Lampu neon di pos berkelip, seperti berusaha padam. Untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan hitam berdiri di ujung jalan, diam saja, seolah mengawasi mereka pergi. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Langkah mereka berderap pelan. Setiap ketukan sandal di jalan terasa jelas di telinga Arif karena sunyinya malam. Sesekali terdengar gonggongan anjing jauh di ujung desa, lalu hening lagi. Roni tiba-tiba bicara, suaranya pelan seperti berusaha agar tidak terdengar oleh sesuatu. Mas Arif tahu nggak, jalur yang kita lewati ini ada rumah tua yang udah lama kosong. Arif melirik, rumah kosong. Banyak kan, Mas? Roni tersenyum tipis. Ini beda, rumah paling besar di desa ini. Pemiliknya dulu keluarga kaya. Sampai suatu malam, semua penghuninya mati. Nggak wajar, katanya bunuh diri, tapi anehnya, mayatnya nggak pernah ditemukan lengkap. Arif menelan ludah. Maksudnya gimana? Yang ketemu cuma kepala ibunya, di sumur belakang rumah. Badannya nggak pernah ketemu, ujar Roni, nada suaranya tetap datar seolah menceritakan hal biasa. Bulu kuduk Arif meremang. Ia tertawa kaku. Cerita kayak gitu banyak, Mas. Paling cuma biar orang nggak berani masuk rumah kosong. Roni menoleh padanya, tatapannya kosong, lalu berkata pelan, kalau gitu, jangan nengok ke jendela kalau kita lewat. Biarin aja, jangan peduli kalau ada yang manggil. Arif berhenti sebentar. Hah, kenapa? Roni hanya tersenyum samar. Nanti Mas ngerti sendiri. Beberapa menit kemudian, Arif mulai melihatnya. Sebuah bangunan besar berdiri di ujung jalan, terkurung pagar besi tinggi yang berkarat. Cat temboknya mengelupas, jendelanya menganga seperti mata hitam yang mengintip keluar. Rumput liar menutupi halaman, dan pohon mangga tua berdiri bengkok di samping rumah,
rantingnya seperti tangan yang mencoba meraih langit. Udara mendadak lebih dingin, angin berhenti, sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap. Roni memperlambat langkahnya. Ini dia rumahnya, katanya pelan. Arif mengerutkan kening. Kok, besar banget, kenapa nggak ada yang nempatin? Karena setiap orang yang coba nempatin, selalu pergi, jawab Roni lirih. Ada yang pergi karena sakit, ada yang hilang tanpa jejak. Arif menelan ludah, menatap jendela-jendela gelap yang seolah memandang balik ke arahnya. Dan saat ia hendak memalingkan pandangan, tok, 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 terdengar suara ketukan kayu dari dalam rumah. Pelan, tapi jelas. Arif berhenti, matanya membesar. Mas, kamu dengar enggak? Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah itu tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, jangan nengok ke jendela. Tapi saat Arif mencoba berpaling, dari sudut matanya ia melihat sesuatu di balik kaca jendela lantai 2. Seseorang, rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan kepalanya miring, seperti menatap mereka. Arif mempercepat langkah, mencoba tidak memikirkan sosok yang dilihatnya di jendela. Tapi telinganya masih bisa menangkap suara tok, 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 seperti ketukan kayu, kini terdengar lebih jelas dan seolah-olah berpindah tempat, mengikuti dari balik tembok rumah. Mas, itu suara apa? Arif akhirnya bertanya dengan suara gemetar. Roni menoleh sebentar, wajahnya tetap datar. Udah kubilang jangan peduliin. Tapi itu. Diam. Roni menghentikan langkahnya dan menatap Arif tajam. Kalau kamu nyaut atau nengok, dia bakal ngikut sampai rumah. Arif tertegun, jantungnya berdegup kencang. Apa maksud Roni? Siapa dia yang dimaksud? Lalu, dari arah rumah besar, terdengar suara lain, samar, seperti suara perempuan tertawa kecil. Hah, hah. Suara itu menusuk telinga, seperti datang dari balik jendela lantai 2. Akhirnya mereka sampai di sebuah tiang listrik besar. Seperti biasa, tanda ronda harus dilakukan, memukul tiang 3 kali sebagai tanda jalur aman. Roni memukul duluan. Dung, dung, dung. Suara logam berdentang keras memecah sunyi malam. Arif mengikuti, memukul 3 kali juga. Gema suara itu terasa panjang, menghilang ke dalam keheningan. Sudah, kita lanjut, kata Roni pelan. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, suara pukulan itu terdengar lagi. Dung, dung, dung. Kali ini dari arah rumah besar tadi. Arif langsung menoleh spontan. Mas, kelompok lain gak lewat situ kan? Harusnya enggak, jawab Roni datar. Kita yang kebagian jalur itu. Mereka enggak. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalau begitu, siapa yang memukul tiang? Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas perasaan ada yang mengikuti. Arif bisa mendengar suara langkah ketiga di belakang mereka. Pelan, menyeret, srek, srek, srek. Ia memberanikan diri menoleh cepat. Jalan di belakang gelap, kosong. Tapi saat matanya fokus, ia melihat sesuatu, bayangan hitam di ujung jalan, berdiri diam. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak jelas. Dan ketika Arif mengedip, bayangan itu hilang begitu saja. Mas, ada yang ngikutin kita, kata Arif, suaranya bergetar. Roni tetap berjalan tanpa menoleh. Jangan peduli. Kalau kamu peduli, dia seneng. Kata-kata itu membuat Arif makin ngeri. Ia menggenggam pentungannya erat-erat. Udara malam terasa makin dingin, sampai-sampai napas mereka terlihat seperti asap. Setelah memutar ke arah perempatan, mereka mendengar suara itu lagi. Dung, dung, dung. Pukulan logam di tiang listrik. Tapi kali ini, lebih dari 3 kali. Dung, 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 dung. Arif terhenti. Mas, itu nggak biasa, kan? Roni menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang sekarang. Bukan kelompok lain. Mereka tahu aturan. Suara pukulan itu semakin keras, seperti mendekat. Arif menoleh ke arah datangnya suara. Dari jauh, ia melihat tiang listrik bergoyang pelan, padahal angin sama sekali tidak bertiup.
Tiba-tiba, di balik tiang, muncul sosok. Seseorang, tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Bajunya compang camping, warnanya seperti kain kafan yang kotor. Sosok itu memukul tiang pakai tangannya sendiri. Setiap pukulan membuat suara logam berderak, seperti hampir patah. Arif mundur selangkah, napasnya memburu. "Mas, itu." Tapi sebelum ia selesai bicara, sosok itu menghentikan pukulannya, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Sosok itu berdiri diam, kepalanya miring, rambutnya menutupi wajah. Tapi Arif bisa melihat mulutnya. Mulut yang tersenyum lebar, terlalu lebar, seperti sobekan. Roni menarik tangan Arif. "Lari." Arif terbelalak. "Apa? Lari sekarang?" teriak Roni, suaranya serak dan penuh panik. Mereka berdua langsung berlari sekencang-kencangnya. Jalan desa yang tadinya sepi kini terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Nafas Arif terengah-engah, dadanya serasa mau meledak. Tapi di belakang, suara itu tetap terdengar. Dung, dung, dung. Bukan lagi di tiang. Suara itu seperti menghantam tanah. Seperti sesuatu yang berlari, mengejar mereka. Arif dan Roni berlari sekuat tenaga. Nafas mereka terengah. Suara sandal menghantam tanah beradu dengan suara gedebuk aneh yang terdengar semakin dekat. Seperti sesuatu yang berat melompat mendekat dengan kecepatan tak wajar. Arif berani melirik sebentar ke belakang dan langsung menyesal. Sosok itu tidak berjalan, tidak berlari, tapi melompat. Gerakannya kaku, setiap lompatan disertai suara duk, menghantam tanah. Rambut panjangnya berantakan, tubuhnya melengkung tak wajar, dan mulutnya masih tersenyum lebar. "Mas, mas," teriak Arif dengan suara nyaris pecah. "Jangan nengok lagi, cepet ke perempatan." Roni balas berteriak, suaranya penuh kepanikan. Udara mendadak menjadi berat, seperti ada yang menekan bahu Arif, membuat langkahnya semakin berat. Dan yang paling mengerikan, suara ketukan tiang listrik tadi ikut berpindah. Kini terdengar di telinga Arif sendiri, dung, 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 seakan dipukul tepat di belakang kepalanya. Akhirnya mereka sampai di perempatan. Arif berpikir sebentar lagi mereka akan melihat pos kamling, tempat aman, cahaya lampu, suara bapak-bapak bercanda, tapi yang ia lihat hanyalah jalan gelap yang kosong. Tidak ada pos, tidak ada cahaya, tidak ada orang. "Mas, kita salah jalan. Harusnya ini udah dekat pos," teriak Arif panik. Roni berhenti, menatap sekeliling. Nafasnya terengah, keringat bercucuran di wajahnya. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Arif semakin takut. Tatapan itu bukan tatapan orang bingung, tapi tatapan orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Mas, jangan bilang kita," Arif tidak melanjutkan kalimatnya. Roni menoleh perlahan, menatap Arif dengan senyum samar. "Kayaknya kita nggak sendiri dari tadi." Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba terdengar suara, samar, seperti bisikan perempuan dari balik kegelapan. "Ah, Rif." Arif menegang. Itu namanya sendiri. Dibisikkan dengan suara serak, panjang, dan menusuk telinga. Ia langsung menoleh ke Roni. "Mas, kamu dengar enggak?" Roni tidak menjawab. Ia menunduk, lalu tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak wajar, lirih, panjang, dan seolah menahan sesuatu. "Hah, hah, hah." Arif mundur selangkah. "Mas, kamu kenapa?" Roni perlahan mendongak. Wajahnya berubah. Matanya memerah, senyumnya melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan dari sudut bibirnya menetes cairan hitam pekat, seperti darah yang sudah membusuk. Arif terhuyung mundur, jantungnya seperti mau meledak. Wajah Roni kini bukan lagi wajah manusia. Matanya membesar, putih matanya menghitam, dan giginya tampak tajam, bergerigi, seolah bukan gigi manusia. "Mas, Mas Roni, kamu," suara Arif tercekat. Tiba-tiba, dari balik kepala Roni, tangan pucat keluar, meraih ke depan seperti mau menjerat Arif. Tangannya panjang,
jarinya kurus dan kukunya runcing, kotor, meneteskan cairan hitam yang sama. Arif langsung menjatuhkan pentungannya dan berlari lagi tanpa pikir panjang. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu lagi harus kemana. Tapi yang jelas, Roni bukan manusia lagi. Arif berlari sejauh mungkin, tapi anehnya, setiap belokan yang ia ambil selalu membawanya kembali ke satu tempat yang sama, rumah besar itu. Ia berdiri terhuyung di depan pagar berkarat, dadanya naik turun, nafasnya seperti membakar tenggorokan. Bagaimana mungkin? Bukannya tadi sudah jauh lari dari sini. Rumah besar itu kini tampak lebih mengerikan. Semua jendelanya terbuka lebar, seperti mulut yang siap menelan. Di salah satu jendela lantai 2, ia melihat sosok perempuan berdiri. Rambut panjang, baju putih lusuh, wajah pucat, dan senyuman itu lagi. Dari belakang, terdengar langkah kaki pelan menyeret tanah. Srek, srek, srek. Arif menoleh pelan-pelan. Roni, atau sesuatu yang menyerupai Roni, berdiri di sana. Senyumnya sobek hingga ke telinga, matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara serak, "Mas, udah kubilang, jangan nengok ke jendela." Arif mundur, punggungnya menabrak pagar besi berkarat. Nafasnya memburu, matanya mencari jalan keluar, tapi semua jalan seolah tertutup oleh kabut gelap yang entah dari mana datangnya. Di depan, rumah besar itu berdiri bisu, menatapnya dengan jendela-jendela hitam yang terbuka lebar. Krek, krek, suara pintu berderit, dan pelan-pelan pintu rumah itu terbuka sendiri, seperti mengundang. Roni, atau makhluk yang menyerupainya, berjalan mendekat, langkahnya tenang, kepalanya miring. Dari mulutnya keluar suara basah, seperti seseorang yang menelan ludah bercampur darah. "Mas, masuk aja, mereka udah nunggu." Arif ingin lari, tapi kakinya kaku, seolah menancap di tanah. Matanya menatap pintu yang terbuka, dan dari kegelapan di dalam rumah, ia melihat sesuatu, bayangan manusia banyak sekali, berdiri berdesakan, wajahnya kosong, matanya hitam pekat. Dan semuanya menoleh ke arah Arif. Bersamaan. Entah bagaimana, Arif merasa tubuhnya melangkah sendiri masuk ke rumah itu. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara berubah drastis. Bau busuk menyengat hidungnya, campuran amis darah dan daging membusuk. Lantai ruang tengah basah, bukan oleh air, tapi oleh darah yang sudah menghitam. Dindingnya penuh goresan, seperti ada kuku yang menggaruk sampai cat terkelupas. Di salah satu sudut, ada kursi goyang yang bergerak pelan sendiri, mengeluarkan suara krek, krek, krek. Arif berusaha menahan napas. Matanya terpaku pada sesuatu yang tergantung di atas kursi itu, sebuah kepala manusia, rambutnya kusut, matanya melotot, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Arif menjerit, tapi suaranya seperti teredam. Dari lantai atas, terdengar suara langkah cepat, duk, 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 seperti seseorang berlari-lari di lorong atas rumah. Arif mencoba mundur, tapi mendadak pintu di belakangnya tertutup keras. Brak, gelap menelan semua cahaya dari luar. Satu-satunya cahaya kini berasal dari lilin kecil yang entah kenapa menyala di meja tua di pojokan. Di samping meja itu, ada cermin besar. Retak di beberapa bagian, tapi cukup jelas untuk memantulkan bayangan Arif. Ia melangkah mendekat, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun saat ia menatap pantulan dirinya, Arif langsung membeku. Bayangan itu bukan dirinya. Wajah di cermin adalah wajah Roni, tersenyum lebar, tapi tanpa tubuh. Kepalanya melayang, matanya memandang lurus ke arah Arif. Kemudian, dari dalam cermin, tangan pucat keluar perlahan dan meraih bahunya. Arif menjerit, menjatuhkan lilin, membuat ruangan semakin gelap. Ia meraba-raba, mencoba mencari jalan keluar, tapi justru semakin masuk ke lorong yang dingin dan lembab. Dindingnya basah seperti daging mentah, dan ada suara tetesan air atau darah. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok tinggi, kurus, wajahnya kosong, kulitnya pucat dengan mulut sobek. Ada banyak, terlalu banyak.
Mereka mendekat perlahan, mengelilinginya. Arif menjerit lagi, "Tolong, ada orang." Jawabannya hanya suara tawa lirih yang bergema dari segala arah. Hah, hah, hah. Dan di antara sosok-sosok itu, Roni muncul lagi. Tapi kali ini, tubuhnya tidak normal. Tangannya panjang hingga menyentuh lantai, kepalanya miring sampai hampir menyentuh bahu. Ia mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Arif. "Sekarang giliran kamu jadi penjaga rumah ini." Keesokan paginya, warga menemukan hal aneh. Ronda tadi malam berjalan lancar, setidaknya menurut kelompok lain. Mereka melihat Arif dan Roni berkeliling seperti biasa, bahkan sempat memukul tiang listrik untuk tanda aman. Tapi sampai siang, tidak ada yang pulang ke rumah masing-masing. Beberapa bapak-bapak mencari mereka. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan rumah besar yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Dan di pagar rumah itu, tergantung dua pentungan kayu, basah oleh sesuatu yang berwarna merah gelap. Saat mereka menoleh ke jendela lantai 2, ada dua sosok berdiri di sana, menatap dengan senyum yang sama lebar. Arif dan Roni, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan pelan-pelan, salah satu dari mereka mengangkat tangan melambai. Pos ronda malam itu tetap ramai. TV tetap menyala. Suara bapak-bapak tetap terdengar. Tapi jika ada yang memperhatikan baik-baik, di layar TV itu, terlihat pantulan pos yang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.